Tepat pada tanggal 12 Mei 1998, terjadi tragedi yang kelam yang memakan nyawa mahasiswa. Kerasnya gejolak politik yang terjadi pada saat itu menimbulkan kericuhan di mana-mana. Bahkan sampai saat ini, kejelasan dari para korban belum juga terselesaikan. Kemudian, pada tanggal 1 Oktober 2022, kejadian mematikan yang memakan nyawa korban jiwa. Kanjuruhan menjadi saksi bisunya. Kasus demi kasus silih berganti. Akankah hal ini akan terus-menerus terjadi? Dan di manakah hak asasi manusia akan diterapkan? Mari kita selesaikan di podcast Haka spesial HAM. Kembali lagi bersama Sobat Haka. Ya, kali ini kita kedatangan narasumber kita yang sangat istimewa tentunya, yaitu Bapak Iqbal Kamaludin, selaku dosen UIN Abdurrahman Pekalongan, dan juga beliau juga seorang jurnalis ya, sahabat-sahabat. Langsung saja, materi yang akan kita bahas kali ini yaitu hak asasi manusia tentunya. Ini adalah materi yang sangat berguna bagi mahasiswa hukum tentunya ya. Bagaimana Pak Iqbal kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih udah diundang di podcastnya HMPS HKI. Ini udah jalan tahunan ya. Iya, udah. Ya, suatu kehormatan bagi saya udah bisa bertemu dengan teman-teman dan mendiskusikan tentang isu, kalau tema kali ini hak asasi manusia ya. Oke. Langsung saja tanpa berlama-lama, kita akan bahas inti terlebih dahulu Pak. Jadi biar tidak terlalu lama-lama, kiranya apa sih Pak hak asasi manusia itu Pak? Oke, jadi hak asasi manusia ini hal yang sangat menarik ya teman-teman. Ada salah satu mata kuliah juga ya di program studi di Fakultas Syariah tentang hukum dan hak asasi manusia. Tapi kalau berbicara tentang hak asasi manusia itu sendiri adalah hak-hak yang sudah secara otomatis itu melekat di setiap individu. Ya, jadi ketika seseorang itu lahir, hak-hak itu otomatis sudah ada mengikuti kelahirannya dia. Nah, hak asasi manusia ini jenisnya sangat banyak ya. Ada tentang hak untuk hidup, hak untuk bisa leluasa mengemukakan pendapatnya secara bebas di muka umum, kemudian hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk diberlakukan sama dan anti diskriminasi, dan hak-hak yang lainnya yang banyak sekali. Baik itu hak yang sudah diatur dalam konstitusi kita maupun yang dalam tanda kutip juga beberapa yang tidak diatur secara tersirat di sana. Kayak gitu. Apakah hak warga negara itu sama Pak dengan hak asasi manusia? Ya, sangat menarik pertanyaannya ya. Jadi kita harus mampu meluruskan terlebih dahulu apa itu hak asasi manusia, sama tadi yang ditanyakan sama Mas Arief adalah hak warga negara ya. Nah, hak warga negara itu bedanya ketika hak asasi manusia itu sudah diimplementasikan dalam peraturan yang kemudian melekat ketika seseorang itu menjadi warga negara suatu negara, ya tidak hanya di Indonesia. Ya, kalau kita suka nonton bola ya misal ya, timnas kita misal ada yang naturalisasi misal kayak gitu, ada yang mengasli, ada yang memang belum di proses naturalisasi jadi masih berkewarganegaraan asing. Nah, kalau hak-hak warga negara otomatis yang sudah diatur dalam konstitusi negara kita dan melekatnya ketika seseorang itu menjadi warga negara. Kalau di Indonesia berarti warga negara Indonesia. Nah, kenapa demikian? Karena otomatis ada hak-hak tertentu kalau di Indonesia yang tidak bisa dilindungi ketika seseorang itu tidak menjadi warga negara Indonesia. Ya, misal kalau hak pilih kayak gitu ya, seseorang itu kan kalau bukan warga negara Indonesia nggak bisa
menyalurkan suaranya sebagai pemilih. Tapi kalau warga negara Indonesia, misal pun dia tinggalnya di luar negeri, salah satu contohnya ya, itu kan masih tetap dinaungi untuk dilindungi haknya untuk menyampaikan suaranya. Misal kalau pemilihan yang kemarin dilaksanakan ya, itu kan juga diselenggarakan di Malaysia, di Amerika, seperti itu dan lain-lain. Nah, itu salah satu contoh pelindungan hak warga negara. Nah, yang menarik lagi selain hak warga negara ada yang namanya hak konstitusional, Mas. Jadi hak konstitusional itu adalah hak-hak yang diatur oleh konstitusi kita, ya, baik itu undang-undang dasar ataupun berbagai peraturan-peraturan perundangan yang ada di bawahnya, ya. Nah, hak konstitusional ini berbeda lagi sama hak warga negara, karena hak warga negara ini kaitannya sama status kewarganegaraan seseorang, tapi kalau hak konstitusi itu siapapun ketika dia berada terutama di wilayah negara kita ataupun yang ada kaitannya sama kepentingan-kepentingan tertentu oleh negara kita, maka itu yang sudah diatur di konstitusi otomatis dilindungi juga seperti itu. Jadi dia memandang status kewarganegaraannya. Jadi misal seperti TKI atau PKW kan masih punya KTP nih Pak. Jadi kalau misal di sana sama majikan misal diperlakukan tidak baik, misal apa kekerasan seksual atau dan sebagainya, itu tetap masih bisa dilindungi ya oleh Masih tetap dilindungi pun kalau tadi kan disampaikan ketika menjadi korban ya, pun ketika dia menjadi pelaku ya, Indonesia atau negara itu juga memiliki kewajibannya untuk melindungi hak dia, hak si pelaku ini ketika dia juga melakukan tindak kejahatan misal di luar negeri, tapi yang dalam tanda kutip kejahatan-kejahatan yang masih bisa diselamatkan oleh negara ya, masih debatable dalam pengadilannya seperti itu. Kalau kasus-kasus tentang TKI yang melakukan misal ada pembunuhan, itu kan biasanya mereka melakukan pembunuhannya karena adanya upaya untuk melindungi dirinya sendiri secara kesusilaan, biasanya kan gitu ya. Jadi nggak serta-merta ingin membunuh gitu, seringnya seperti itu. Ya memang kasuistik juga sih. Jadi begitu ya Pak. Untuk berikutnya urgensi HAM Pak, tentang urgensi HAM itu urgensi HAM. Seperti yang tadi pengantar awal ya, bahwa hak asasi manusia itu kan penting untuk dilindungi ya. Karena memang setiap manusia itu lahir dengan hak-haknya masing-masing. Nah, urgensinya terutama adalah ketika seseorang ini hidup harus dilindungi ya, baik dari sisi bagaimana pemenuhan kebutuhannya terkait tempat tinggal misal, terkait mungkin yang kita nggak terlalu menyadari bahwa ini juga penting, misal bagaimana seseorang itu bisa menggunakan dan mengakses air bersih misal, yang seperti itu terkait dengan hak asasi dia untuk hidup ya. Kemudian hak untuk mencari pendidikan yang mudah, akses pendidikannya, atau tadi yang saya sampaikan terkait dengan keadilan ketika dia mengalami kasus-kasus tertentu yang harus ditegakkan melalui proses penegakan hukum, atau yang sesimpel misal kalau kita lihat di Instagram misal ya, ada yang pernah viral itu ada satu orang anak SD yang divideokan sama keluarganya dia duduknya di belakang sendiri, nggak ada mejanya misal seperti itu ya, lesehan kayak gitu, yang dibedakan sama teman-temannya yang lain, meskipun memang itu video juga potongan, kita belum tahu klarifikasinya seperti apa, tapi kalau sepintas saja kan orang melihat bahwa ternyata ada diskriminasi ya yang terjadi di sana. Karena apanya? Bisa jadi mungkin karena si anak ini masuknya misal baru, misalnya saya belum klarifikasi bagaimana kasus yang terjadi ya, atau hal-hal yang berbau dengan sara, misal kayak suku, agama, ras tertentu, itu juga tidak boleh menjadikan dasar seseorang itu melakukan diskriminasi antara satu orang dengan orang lain atau kelompok satu dengan kelompok yang lain, seperti itu. Jadi di Indonesia ini juga sudah ada pelindungannya melalui konstitusi kita, melalui undang-undang dasar, dan banyak peraturan di bawahnya, undang-undang yang secara lebih fokus terhadap isu-isu tertentu yang menangani pelindungan hak asasi manusia itu sendiri, maupun tentang pengadilan HAM ya yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ya. Atau kalau hak asasi manusia sendiri ada di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 seperti itu sudah diatur semua. Meskipun memang di Indonesia
kalau kita runtut tentunya kalau di tahun 99 baru ada aturannya rada lama ya, karena Indonesia sendiri merdeka tahun 45, tapi bagaimana kesadaran tentang perlindungan HAM-nya sendiri agak telat kayak gitu menurut saya. Nah, itu kaitannya sama isu-isu yang bisa dikatakan besar ya, tapi hal-hal yang sepele nih kita lihat realitas di sekitar kita. Karena hak asasi manusia itu kan ada yang sifatnya ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Ya, yang ringan itu bagaimana seseorang dapat menghargai dan menghormati hak asasi manusia yang lainnya yang memang secara peraturan itu belum tentu diatur ya, kayak apa ya, etika bersosial saja misal ya. Yang simpel mungkin nih, kita sering misal merokok sembarangan misal ya. Nah, merokok itu kan sebenarnya kelihatannya kalau bagi yang merokok simple, sepele kayak gitu. Tapi kalau bagi orang-orang yang dalam tanda kutip rentan ya terhadap asap rokok itu sendiri, misal anak-anak, misal yang mengidap gangguan pernapasan, yang rentan terhadap kesehatan pernapasan, itu kan harus dilindungi haknya juga. Walaupun kalau bagi perokok nggak ngelihat di mana, kadang seperti itu udah ada larangannya pun, misal ada yang tetap merokok atau mungkin merokok di indoor atau merokok di tempat AC, itu kan sebenarnya dalam tanda kutip juga melanggar hak asasi manusia, tapi dalam skala yang ringan ya seringnya. Kenapa ringan? Karena belum ada aturannya ya ketika dilakukan, atau mungkin misal teman-teman di kampus, di lingkungan kita kok tiba-tiba ada yang menggunakan kendaraan yang knalpotnya brong misal kayak gitu. Itu sebenarnya ada aturannya melarangnya, tapi tidak selalu ketika melakukan seperti itu bisa ditegakkan hukumnya di sana. Tapi kan kalau cara etik, masa di dunia, di lingkup pendidikan, di lingkup sekolah misal kayak gitu kok ada yang mengganggu, itu kan juga salah satu pelanggaran HAM juga sebenarnya, walaupun dengan skala yang ringan ya. Tapi meskipun ringan itu tidak bisa dijadikan normalisasi, sebenarnya harus dipandang bahwa itu juga salah satu dari bentuk pelanggaran HAM, karena juga melanggar, ketika dilanggar maka melanggar hak asasi manusia yang lainnya juga. Sementara kalau misal ya, kalau ada yang merokok di tempat yang tidak diperbolehkan, dalam etikanya tidak diperbolehkan merokok, kemudian kita menyampaikan bahwa tolong jangan merokok di sini. Ketika kita menyampaikan seperti itu kan tidak melanggar hak perokoknya, karena dia masih bisa merokok di tempat yang sesuai, kan seperti itu. Jadi perlu kesadaran bersama kita masing-masing, karena semakin modern dunia ini, hak asasi manusia ini menjadi isu yang krusial tapi tidak pernah ada selesainya gitu ya. Jadi tidak, walaupun pemikiran bangsa modern itu sudah semakin terbuka, tapi ternyata pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia itu juga masih sangat sering terjadi, baik itu skala ringan, sedang. Kalau tadi yang ringan ya, kalau yang sedang itu terkait misal kejahatan yang diatur di dalam peraturan perundangan, misal KUHP ataupun undang-undang yang lainnya di luar KUHP misal ya. Nah, kalau ada orang yang membunuh misal, nah itu termasuk juga salah satu jenis dari pelanggaran HAM sebenarnya. Tapi dia pelanggaran HAM yang sifatnya sedang. Karena kenapa sedang? Karena memang ada tingkatan yang lebih beratnya lagi, yaitu di pelanggaran HAM berat yang biasanya mengakibatkan akibat yang cukup masif ya bagi manusia dengan kelompok tertentu, ataupun bisa dikatakan berakibat yang cukup besar bagi kehidupan manusia kayak gitu. Nah, itu yang HAM dengan pelanggaran skala berat seperti itu. Mungkin sobat akak nggak boleh ngerokok ya kalau di tempat pelajaran. Ya harus peduli ya, harus lebih aware. Karena dengan seperti itu kita juga melanggar HAM ya. Saya tahu ada perokok, tapi tolong. Ya, sama-sama harus saling menjaga. Ingat kata-kata hari ini. Oke. Terus gini Pak, HAM itu berlaku dari manusia itu lahir atau masih dalam kandungan nih Pak? Oke, jadi kalau di undang-undang kaitannya sama perdata ya, di peraturan perundang-undangan perdata, sebenarnya seseorang yang sudah ada di dalam kandungan itu juga sebenarnya sudah punya hak tertentu ya. Tapi memang secara fisiknya itu pelindungannya terlebih ketika si orang itu sudah lahir ya. Meskipun memang dalam kandungan pun sebenarnya bisa dikatakan dia sudah punya hak, misal hak untuk dapat berkembang gitu ya. Si janin ya, bisa dikatakan janin itu bisa berkembang atau enggak. Salah satu contohnya kalau di negara kita adanya
pusat kesehatan masyarakat. Nah, nanti tergantung implementasi dari itu seperti apa, apakah sudah maksimal atau belum ya. Bagaimana si janin ini bisa mendapatkan kesehatan, bisa mendapatkan gizi, vitamin yang baik, itu juga salah satu hak yang harusnya diperoleh sama si janin ini seharusnya. Atau mungkin seorang ibu ketika sedang hamil itu juga harus mendapatkan kebahagiaan karena dia juga akan memberikan pengaruh kepada si janinnya, misal kayak gitu. Secara tidak langsung kan itu bisa dikatakan sebagai hak dari si janin ini meskipun dia belum lahir sebagai bentuk manusia gitu ya. Nah, tapi memang secara fisiknya itu banyak diaturnya kalau kita melihat itu setelah seseorang itu lahir. Tapi tidak boleh hanya sebatas itu, bahwa sebelum lahir pun sebenarnya si janin ini juga memiliki hak-hak tertentu melalui ibunya biasanya gitu. Itu menjadi cikal bakal pelarangan aborsi di Indonesia ya Pak kayaknya ya Pak. Ya, salah satunya ya pelarangan aborsi, tapi dengan beberapa kasus tertentu sih yang sebenarnya aborsi ada beberapa yang diperbolehkan, misal kayak usia tertentu ya, si janin ini masih usia tertentu yang kalau nanti tumbuh kembang itu bisa mengganggu kesehatan si janin ini sendiri maupun orang tuanya, yaitu diperbolehkan. Tentang kesehatan ada alasan kesehatan yang sudah dibuktikan juga menggunakan surat kesehatan atau bukti kesehatan tertentu. Atau kalau saya tidak keliru itu juga salah satunya korban pemerkosaan. Tapi tidak boleh diaborsi dengan usia tertentu juga. Kalau saya tidak keliru 4 bulan, di atas 4 bulan. Kenapa kalau di atas 4 bulan itu tidak diperbolehkan? Karena kan kalau saya tidak keliru lagi, ditiupnya ruh itu kan ketika 4 bulan itu ya. Maka kalau di orang Islam, orang Jawa terutama itu biasanya ada dalam tanda kutip selamatan gitu ya kan, ketika ibu hamil itu masuk di usia 4 bulan. Kayak gitu. Jadi kalau sudah ada ruhnya itu tidak boleh diaborsi memang gitu Mengenai ya. pelanggaran hak sedang nih Pak, kan tadi ada misal pelanggaran hukum, misal membunuh dan lain-lain. Kalau misal dalam tanda kutip membunuhnya itu untuk membela diri Pak, kayak misal kasus ada nih anak SMA yang begal, terus begalnya itu kebunuh Pak sama anak SMA itu. Nah itu bagaimana Pak? Oke, jadi itu memang kasuistik ya. Jadi gini, kalau itu kan bicara tentang hukum pidana juga ya, maka hukum pidana itu kan ada asas legalitas, apa yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan maka diperbolehkan untuk mengacu pada aturan tersebut ya kan. Nah, kalau dalam kasus pembunuhan karena melindungi ya dirinya, melindungi kesusilaannya, melindungi harta dan jiwanya, maka itu diperbolehkan secara peraturan perundang-undangan, jadi tidak dipermasalahkan. Nah, PR-nya bahwa banyak penegak hukum kita yang harus dapat memahami aturan tersebut secara komprehensif sehingga tidak terjadi kasus-kasus, ada banyak kasus kan ya, yang ada yang ada yang dibegal kemudian membunuh ya, yang membegal tersebut kemudian masuk penjara, kemudian baru viral ya, setelah viral baru dibebaskan gitu, karena memang aturannya ada. Nah, jangan sampai penegak hukum kita ataupun kita semua salah menafsirkan seperti itu, karena di KUHP kita mengatur yang demikian diperbolehkan sebenarnya, tapi tidak menjadi ya pembenar juga kalau semisal kita mau membunuh nih, tapi nanti cari alasan karena alasan-alasan tadi yang dibenarkan, itu jangan seperti itu ya. Tapi karena kalau kondisi darurat yang terkait dengan melindungi jiwanya dia, melindungi kesusilaannya dia, melindungi hartanya dia, kayak gitu ya, ada pembenarnya gitu, tapi tidak menjadikan alasan untuk melakukan pembunuhan gitu ya. Karena kalau menjadikan itu sebagai alasan pembunuhan, itu jadi bisa dikatakan nanti pembunuhan berencana, kan beda lagi ya. Tapi kalau ada kasus-kasus yang memang darurat, ya memang aturannya dibebaskan gitu harusnya. Jadi terkait pelanggaran hak asasi manusia yang sedang nih Pak, di Indonesia sendiri kan rawan nih Pak perceraian ya Pak, masih banyak banget perceraian, kasus-kasus perceraian. Lah, bagaimana sih Pak, apakah ada undang-undang yang mengatur mengenai perempuan yang dicerai lalu menuntut haknya Pak? Jadi kan kalau misal perempuan dicerai kan harus ada hak-hak yang harus dipenuhi ya Pak. Lah itu bagaimana Pak kalau menurut Bapak sendiri? Baik. Sebenarnya kalau berkaitan dengan perceraian, perkawinan itu kan sebenarnya ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya.
di mana salah satu hak terkait dengan pasca perceraian itu adalah pemberian nafkah bagi mantan istri, dan juga mungkin pemberian hak bagaimana si mantan istri ini bisa melakukan iddahnya gitu ya. Nah, iddah ini kan juga dijalankan salah satunya ketika wanita ini otomatis kalau memang sesuai dengan hukum Islam, dia nggak bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa kan, sehingga salah satu bentuk pemenuhan terkait dengan kebutuhan finansial si istri ini harus dipenuhi, salah satunya dari nafkah yang diberikan oleh mantan suami. Nah, itu juga ada perlindungannya. Hanya saja memang di Indonesia itu tidak hanya bagi mantan istri, tapi kalau untuk anak itu juga sebenarnya ada kewajiban untuk tetap memberikan nafkah kepada anak ya. Kalau anak kan tidak ada yang namanya mantan anak ya. Kalau istri kan memang masih ada istilah mantan istri. Nah, sehingga yang sedemikian itu di Indonesia jangan sampai di apa ya, luput gitu ya, atau tidak ditunaikan gitu. Nah, aturannya ada yang mengharuskan yang tadi itu untuk ditunaikan nafkah-nafkahnya ya, yang jenisnya juga beda-beda. Kemudian, tapi tidak ada bagaimana aturan yang dapat menjera si mantan suami misal ya, yang tidak menunaikan kewajibannya sesuai dengan putusan pengadilan tadi. Jadi belum ada ya yang bisa mengatur si mantan suami ini ketika dia tidak menunaikan nanti sanksinya apa, itu belum ada. Karena memang sistem di Indonesia salah satu faktornya ya, di Indonesia ini masih terkait keperdataan ya, ini masih lemah kayak gitu. Keperdataan Islam, perkawinan, perceraian itu masih lemah. Contohnya ya tadi ya, salah satu kasusnya. Nah, Prof. Amran Suaidi dari Mahkamah Agung ini pernah menyampaikan bahwa salah satu ide gagasan beliau untuk memberikan sanksi kepada yang tidak melaksanakan kewajibannya terkait dengan pemberian nafkah misalnya, itu adalah salah satunya misal memblokir nomor induk kependudukannya dia. Tapi dengan catatan juga nomor induk kependudukan di negara kita one person one number gitu ya, satu orang harus punya satu NIK, karena bisa di dalam tanda kutip diakalin gitu ya untuk mencari NIK baru misal kayak itu. Tapi jangan sampai seperti itu kalau sudah nanti berjalan sistemnya yang sedemikian rupa. Nah, NIK ini kan fungsinya cukup banyak ya. Misal kalau untuk mau mengecek data-data yang diajukan oleh calon mempelai yang mau menikah, kalau habis cerai kan kadang menikah lagi ya. Nah, itu kalau diblokir misal dibatasi haknya untuk menunaikan kewajibannya dari si ex suami ini terlebih dahulu, baru dibuka blokirnya misal seperti itu. Karena kan itu melanggar hak asasi manusia bagi yang lain, sedangkan dia mau menunaikan yang baru gitu, jangan sampai ada PR-nya lagi ya. Nah, banyaklah ide-ide yang sifatnya juga pembentukannya harus tidak hanya misal kalau hukum hanya PR hukum saja atau pembentuk peraturan perundang-undangan saja, tapi integral sifatnya, atau tidak hanya kaitannya sama normanya saja, tapi sistem yang lain juga harus mendukung itu gitu. Jadi tidak bisa dibangun serta-merta itu sendiri ya. Jadi yang lain juga harus menyesuaikan. Misal tadi terkait NIK, berarti kan ada integrasi dari dinas kependudukan misal kayak gitu. Dinas kependudukan juga nanti selain itu kantor urusan agama, misal kalau diblokir dia akan dipersulit untuk menikah lagi misal. Nah, itu sistem yang cukup besar dan itu PR bagi negara kita sih ya. Jadi kan di Indonesia ini kan masih banyak Pak, misal anak-anak yang ditinggal oleh ayahnya seperti itu lalu tidak dinafkahi gitu kan, ya mempersulit anak juga ya. Nah, itu bagaimana Pak jika anak itu mengadu ke pengadilan atau menuntut ayahnya kan, kalau tidak ada sanksi terus bagaimana Pak cara menanganinya Pak? Ya, jadi banyak akibat yang bisa dikatakan non hukum ya yang terjadi ketika seseorang ayah mengabaikan hak dari anaknya kayak gitu, yang tidak menjalankan kewajibannya sehingga hak-hak anak itu tidak terpenuhi ya. Anak juga punya hak ya, ada di konstitusi kita juga diatur di dalamnya. Salah satunya kan dia juga berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak ya. Nah, kalau kita membuka mata lebih luas bahwa di sekitar kita itu juga banyak misal anak-anak jalanan misal ya,
yang harus mencari nafkah, kadang untuk dirinya sendiri atau bahkan untuk keluarganya. Ya, ada juga kalau teman-teman mau melihat beberapa kasus pidana yang kaitannya sama penyakit mental dan psikologis orang pelaku, ya, salah satunya ada kasus dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh Baikuni, ya, misal yang pernah terjadi, yang pernah menggegerkan, yang dilaksanakan oleh si pelaku ini dari tahun 90-an hingga 2000-an awal. Nah, ketika si Baikuni ini membunuh ya anak jalanan dan kemudian melakukan kekerasan seksual terhadap anak jalanan tersebut, ya, sebenarnya kalau melihat dari kacamata pelaku saja, ya, itu kan otomatis dia adalah orang yang bersalah saja. Tapi kita sebagai manusia juga harus melihat apakah dia itu melakukan seperti itu karena ada alasan-alasan yang membuat dia melakukan tindakan tersebut. Nah, ternyata si Baikuni ini ketika diteliti lebih mendalam merupakan salah satu korban dari pengabaian orang tuanya. Ya, jadi dia ketika kecil itu tidak dipenuhi hak-haknya. Kemudian dari tempat tinggal asalnya di Magelang, kemudian dia harus merantau di Jakarta. Ya, itu kasus Baikuni itu. Kemudian dia ketika di Jakarta ternyata mendapatkan kekerasan seksual semasa kecilnya oleh preman-preman yang ada di sekitarnya. Nah, ketika besar dia menjadi orang yang dalam tanda kutip pelaku raksasa, monster gitu ya, bagi anak-anak jalanan yang lain. Ya, jadi ketika dia sebenarnya awalnya ini jadi korban, di masa besarnya dia jadi pelaku, kayak gitu. Jadi relate-nya banyak. Atau bahkan kalau kita sesimpel mungkin, kalau di Indonesia kan angka terhadap fatherless atau keikutsertaan ayah untuk memberikan pola asuh terhadap anaknya kan cukup rendah ya. Di dunia itu Indonesia sangat rendah. Nah, itu banyak mengakibatkan dampak-dampak yang tidak baik bagi anak-anaknya. Misal kayak kenakalan anak, kenakalan remaja, kayak gitu. Kemudian melakukan bullying, kayak gitu. Karena kurangnya perhatian dari salah satunya ayahnya ini terhadap pola asuh si anak. Jadi banyak hal yang sifatnya itu bukan dari hukum, kemudian berakibat ke kejahatan, pelanggaran, misal kayak gitu. Jadi sebenarnya lingkungan terdekat inilah kita bersama ya, yang sebenarnya harus memenuhi hak asasi manusia bersama sebelum kita juga mau menyuarakan untuk harus dipenuhinya hak kita, kayak gitu. Kita harus mengusahakan untuk memenuhi hak orang lain juga, selain menyuarakan bagaimana kita harus dipenuhi haknya kitanya juga, kayak gitu. Jadi saling lah, ada ketersalingan. Kalau mau memenuhi hak orang lain, ya kita silahkan nuntut hak kita juga harus dipenuhi. Tapi jangan sampai salah satunya itu tidak dilaksanakan, gitu. Sehingga nanti akibat-akibatnya nanti bisa jadi bukan seketika itu juga, tapi jangka panjangnya, seringkalinya seperti itu. Jadi kemana-mana ya bahasnya. Ya memang akibatnya gitu. Kalau ada hak asasi manusia yang tidak terpenuhi, mungkin kita nggak bisa melihatnya seketika itu aja ya akibatnya, tapi jangka panjangnya seringkali gitu. Terkait bullying juga ya Pak, kan bagaimana sih Pak jika mahasiswa itu tidak mendapatkan HAM di lingkungan kampus lah, upaya apa yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk memenuhi HAM dari mahasiswa tersebut? Kan rawan nih Pak, di kampus ini kan ada bullying, ada diskriminasi dan lain-lain Pak. Itu bagaimana Pak kiranya? Oke, jadi kalau kita bicara tentang mungkin tadi ya hak-hak yang tidak terpenuhi ya, bukan dalam tanda kutip HAM yang berat gitu ya. Nah, sebenarnya lingkungan kampus ini juga salah satu lingkungan yang terdekat dengan kita, dan sebenarnya banyak sih alur-alur yang bisa digunakan oleh kita, baik itu sebagai saksi ataupun baik itu sebagai korban ya. Nah, jangan sampai ketika kita menjadi teman dari korban, kita juga ikut membuli, jangan sampai seperti itu. Atau melakukan pelanggaran hak si mahasiswa ini, jangan sampai seperti itu. Tapi kita juga bisa menjadi dalam tanda kutip whistleblower atau yang melaporkan. Nah, alur-alurnya itu banyak, bisa melalui fakultas, ya,
sebelum fakultas bisa melalui program studinya, pimpinan prodi, kemudian ke fakultas. Kalau di fakultas syariah kita juga ada yang namanya lembaga bantuan hukum, dan lembaga bantuan hukum itu jangan dipandang hanya nanti beracara di pengadilan saja, tapi dia juga bisa melakukan misal mediasi ya terkait dengan kasus-kasus tertentu yang tidak harus diselesaikan di pengadilan, misal seperti itu. Laporkan saja, karena banyak alurnya. Nah, kalau misal jadi korban, ya jangan takut untuk menyampaikan. Tapi kalau kita jadi saksi atau teman korban, jangan takut untuk mencarikan keadilan bagi si korban ini. Ya, selain dari LBH, kalau di kampus kita kan, kalau misal kekerasan itu juga ada unit layanan terpadu setara ya yang menanganinya. Kemudian ada jalur-jalur yang lain terkait mungkin pemulihan kalau si korban ini terganggu psikisnya ya, sehingga takut untuk berangkat ke kampus misal kayak gitu. Di kampus kita juga banyak dosen-dosen juga keilmuan backgroundnya adalah tentang psikologi ya, atau beliau-beliau yang menjadi psikolog juga, sehingga memang bisa secara bersama-sama untuk menangani ini. Nah, tapi PR pertamanya adalah kita harus berani untuk speak up-nya itu, jangan sampai takut kayak gitu, karena sebenarnya jalur-jalurnya itu banyak kok gitu ya. Tidak boleh malah kalau hanya diam saja dan tetap terus ditindas atau diberlakukan kekerasan kayak gitu. Nah, biasanya justru ini terjadinya kalau implementasinya ya, realnya kalau kalau kita kan nggak bisa menutup diri kalau terjadi pacaran misal ya di sekitar kita. Nah, kasus-kasus di usia remaja ini kaitannya sama kekerasan dalam pacaran itu juga banyak terjadi ya. Nah, untuk teman-teman nih ya, terutama kalau semisal kalian punya relationship ya, hubungan tertentu, tapi kalian kok saking percayanya kepada pasangan kalian, kemudian melakukan dalam tanda kutip asusila, misal jangan sampai seperti itu ya. Misal membuka aurat, jangan sampai seperti itu, karena itu nanti bisa dijadikan alat untuk pasangan kalian melakukan kekerasan. Karena kekerasan itu tidak hanya dalam bentuk fisik saja, saya memukul, menampar, tidak hanya seperti itu, tapi bagaimana pengancaman, intimidasi itu juga bentuk kekerasan juga, dan pelanggaran HAM juga gitu. Jadi kalau catcalling itu termasuk pelanggaran HAM juga, Pak? Catcalling jelas ya, karena itu juga termasuk dalam pelecehan seksual. Nah, itu juga harus mindset kita yang juga perlu dibangun, karena memang kesadaran kita terhadap kesusilaan itu kan juga berkembang ya, dari yang dulu mungkin daerah-daerah tertentu, misal baju adatnya terbuka, misal kalau semakin kesini kan semakin sadar. Nah, terutama juga catcalling itu, kalau zaman dulu mungkin ada anak cewek lewat disiulin ya, bagi dia risih ya, tapi bagi yang nyiulin biasa aja. Tapi semakin kesini kan harus memandang itu sebagai bentuk intimidasi juga terhadap si korban. Jadi semakin ada banyaknya edukasi ya untuk diimplementasikan, jangan untuk dilakukan ya sebagai pelaku, jangan seperti itu. Para cowok yang catcalling ya, terus cewek-cewek juga dan nurul, jangan juga Iya. di kampus. Soalnya itu mancing. Di kampus atau dimanapun ya, jangan sampai. Di kampus. Kalau di rumah juga nggak boleh. Iya, di jalan, di umum gitu, jangan sampai menjalin relationship yang terlalu berlebihan gitu. Jadi begitu ya Pak, gambaran tentang hak asasi manusia ini ya Pak. Kiranya Bapak ada motivasi-motivasi buat anak-anak mengenai hak asasi manusia agar mereka itu tidak menjadi pelaku Pak. Seperti itu. Pelaku pelanggaran HAM ya. Oke. Mungkin motivasi dari saya, terutama bagi mahasiswa ya, bagi kita yang juga dalam tanda kutip kan lebih mudah untuk akses ke pendidikannya. Jadi kita jangan sampai tidak mau atau enggan untuk mengakses berbagai literatur-literatur yang kaitannya sama bagaimana hak asasi manusia itu dilindungi ya, sehingga jangan sampai kita menjadi pelaku dari pelanggaran hak asasi manusia tadi. Dan hak asasi manusia ini jangan hanya dilihat kalau dilanggar itu kalau pelanggaran-pelanggaran yang berat saja ya, seperti kejahatan genosida, kejahatan perang, jangan seperti itu. Yang sesimpel-sesimpel tadi yang saya contohkan itu juga bagaimana bisa disadari agar
tetap terjadi pelindungan hak asasi manusia terhadap orang lain dan juga diri kita sendiri. Karena kalau kita mau hidup nyaman, tentunya kita juga harus dapat menjaga kenyamanan orang lain. Kalau kita tidak mampu menjaga kenyamanan orang lain, otomatis kalau kita yang melakukan pelanggaran, itu juga kita sebagai pelanggar HAM juga sebenarnya. Sehingga sebagai mahasiswa kita harus lebih melek, lebih membuka mindset kita, di mana kita juga harus mendasari pemikiran kita pada nilai-nilai yang ada di Pancasila, karena hak asasi manusia yang tersebar di Indonesia, yang diterapkan di Indonesia, itu bukan murni hak asasi manusia yang liberal ya, seperti yang ada di negara barat. Dan kita juga harus mampu untuk menghormati selain hak asasi manusia diri kita sendiri, juga hak asasi manusia dari orang lain, agar dapat tercipta saling kenyamanan antara kita dan orang lain tersebut. Ya, hidup bersama dalam damai, dalam nyaman kayak gitu. Motivasi yang sangat bagus ya tentunya dari Bapak Iqbal. Oke. Baik Sobat HK, itu tadi podcast HK dengan tema hak asasi manusia. Jangan lupa teman-teman nih, like, comment, and subscribe akun YouTube HMPS HKI Widya Jayapurnama Pekalongan. Saya Arif Wibowo. Sampai bertemu di episode berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.